tidak suka dengan Ki Ageng Mangir karena Ki Ageng Mangir tidak tunduk kepada Mataram. Bahkan dengan kesaktiannya, beliau berniat mendirikan kerajaan sendiri. Mendengar kabar tersebut, Panembahan Senopati murka. Mangir Manobaya akan mendirikan kerajaan sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Panembahan Senopati kepada Ki Jurumurtani. Ampun Paduka, apakah Paduka mempunyai rencana? Jawab Ki Jurumurtani. Bagaimana kalau kita menyerang Mangir? Ujar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati berencana untuk melakukan penyerangan terhadap Ki Ageng Mangir Waluyo. Ampun Paduka, Ki Ageng Mangir bukanlah lawan yang setara untuk kita. Ia memiliki tombak Kiai Garuh Grinting yang sangat sakti. Jawab Ki Jurumurtani. Panembahan Senopati terdiam mendengar penuturan dari Ki Jurumurtani. Beliau sejenak berpikir, memang benar, menyerang Mangir bukanlah perkara yang mudah. Ampun Paduka, kalau kita menyerang Ki Ageng Mangir hanya akan membawa banyak korban. Kita hanya membuang tenaga saja. Kita harus membuat siasat dari situ, kata Ki Jurumurtani. Hah? Siasat? Lalu siasat apa itu? Panembahan Senopati penasaran. Panggillah Kedua Pembayun, perintahkan putrimu untuk menyamar sebagai penari kayu bersama Tumenggung Gunadarma dan Nyi Atisara, kata Ki Jurumurtani. Akhirnya Panembahan Senopati menyetujui nasihat dari Ki Jurumurtani. Diutuslah Kedua Pembayun untuk menyamar sebagai penari kayu atau yang sering disebut sebagai ledek. Setelah Ki Ageng Mangir terpikat dengan Kedua Pembayun, tentu ia akan menikahinya. Niscaya nanti Ki Ageng Mangir akan tahu kepada Mataram. Berangkatlah Kedua Pembayun bersama saudara dan para rombongannya, yaitu Tumenggung Gunadarma, Nyi Atisara, dan para penggawa lainnya sebagai rombongan penari kayu. Kedua Pembayun berganti nama menjadi Loro Kasian. Ia menari kayu berkeliling dari kampung ke kampung. Loro Kasian menari dengan gemulan, kemolekan, dan keluasan tarian Loro Kasian terdengar sampai kemana-mana, sampai ke telinga Ki Ageng Mangir. Beliau menambah pertunjukan tayuban di pendopo Garuh Mangiran. Tenang lawe kuasamu, yen aku emo. Waru-waru doyong mas, doyong ning pinggir kali. Ayo gotong royong, ambrih tentrem ning negari. Tuku cangkir sak tutupe, ayo mikir nasib rajane. Waru-waru doyong mas, doyong ning pinggir kali. Ayo gotong royong, ambrih tentrem ning negari. Loro Kasian, sungguh kau cantik sekali. Aku benar-benar jatuh hati ingin mempersuntingmu. Loro Kasian, maukah engkau menjadi istriku? Loro Kasian, oh Loro Kasian. Rayu Ki Ageng Mangir kepada Loro Kasian. Nah teman-teman, akhirnya Ki Ageng Mangir menikah dengan Loro Kasian. Mereka saling mengasihi dan hidup bahagia. Namun
wajah murka. Tidak, 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 Thomas. Thomas, aku sungguh menyayangimu. Engkau suamiku. Ampuni aku, Thomas. Ampuni aku. Kata berkasihan disertai rintihan tangis. Thomas, jangan menyebut ayahanda musuh. Ayahanda telah bertua Thomas. Mari kita berdua menghadap beliau untuk memohon restu, Thomas. Pintalah kasihan kepada Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir merasa dingin. Ia berpikir berulang kali. Hingga akhirnya hati Ki Ageng Mangir berubah. Ki Ageng Mangir bersama rombongan menuju ke Mataram dan sampailah mereka di Mataram. Tubuh jiwa awak tak prajurit, Ki Mangir Wonobaya, prasetya tumeken pati. Mring sang pembayun garwanya. Ampun Ki Ageng Mangir Wonobaya, sebaiknya Ki Ageng Mangir tidak perlu membawa pusaka sakti tombak Kyai Bergelinting dan pengawal. Tidak sepantasnya mengunjungi mertua dengan membawa pusaka sakti, apalagi disertai pengawalan prajurit yang banyak. Kata Ki Jurumudani. Baiklah, aku titipkan tombak Kyai Bergelinting kepadamu. Ki Ageng Mangir kemudian meletakkan tombak Kyai Bergelinting. Wara Kasihan dan Ki Ageng Mangir langsung menghaturkan sujud sungkem kepada Panembahan Senopati. Namun seketika itu Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Mangir kepada kursi singgasana Panembahan Senopati. Terima ajarku, Mangir Wonobaya. Ya! Melihat suaminya tewas, Retno Pembayun menangis jadi-jadinya karena ia pun sangat menyayangi suaminya. Di akhir cerita, jenazah Ki Ageng Mangir dimakamkan di Kota Kediri. Sebagian makam di dalam tembok, sebagai simbol bahwa ia menantu Raja Mataram. Sebagian makam di luar tembok, sebagai simbol bahwa ia dianggap sebagai musuh. Nah teman-teman, untuk mengenang Ki Ageng Mangir, maka tempat tinggal Ki Ageng Mangir